Kobaran api dan asap hitam mengepul dari sebuah kapal pukateri di dermaga B2, kawasan Gabion, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan Pemko Medan dikerahkan ke lokasi. Banyaknya bahan di sekitar kapal menyulitkan pemadaman. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bagian kapal. Kebakaran berawal saat kapal pukateri baru bersandar di dermaga. Ketika membongkar tangkapan ikan, tiba-tiba muncul percikan api dari dalam kamar mesin. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Asal api dari mana, Pak? Hasil kamar mesin, terus berkobar terus, rame. Ada korban jiwa, Pak? Enggak ada. Ini gudang apa, Pak, namanya? Gudang B2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun pemilik kapal diperkirakan alami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Aksi sekelompok bajing loncat mencuri kardus karton di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Para pelaku memanfaatkan truk yang terjebak kemacetan mencuri kardus meski sopir truk telah turun dan melarang para pelaku. Belawan, ini udah ada orangnya, ada kenetnya. Apalagi ada kenet. Ini sih bang ada di kawal, aduh. Turun supirnya baju kuning. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan sopir, terlihat sekelompok pemuda yang merupakan bajing loncat mencuri kardus karton dari sebuah truk bak terbuka yang terjebak macet di kawasan Jalan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sopir truk yang mengetahui aksi pencurian tersebut keluar dari kendaraannya, mencoba melarang para pelaku, namun aksi pencurian tetap dilakukan. Aksi bajing loncat ini menyulut kemarahan para sopir pengangkut barang lainnya. Bukan hanya diam-diam, para pelaku beraksi secara terang-terangan. Nggak pernah, Bang. Cuman kan selalu lihat, Bang. Makan dari supir cuma resah, Bang. Resah, Bang, ya? Kalau bisa ditangkap, Bang. Harapan Abang seperti apa, Bang? Ya, harapan kami ya kalau ditangkap juga, Bang, lawan-lawan juga. Ya, meresahkan, Bang, ya? Meresahkan. Para sopir meminta polisi menangkap para pelaku bajing loncat karena sudah sangat meresahkan bagi pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, 3 pencopet dihakimi massa setelah kepergok menggasak handphone pelajar di sebuah halte di busway di Buaran, Jakarta Timur. Teriakan korban yang memancing perhatian warga membuat para pelaku berhasil diringkus. Tiga pelaku copet menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap basah di sebuah halte Transjakarta, Buaran, Jakarta Timur. Iya, itu dia. Para pelaku kepergok usai korban seorang siswi menyadari bahwa handphonenya dicopet dan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Warga yang geram langsung mengejar pelaku dan memukulinya hingga babak belur. Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. 3 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 1 pelaku lainnya melarikan diri. Nanti anak sekolah di busway diambil HP-nya, pelakunya ada 4 katanya, cuma yang ketangkap sih 3. Kini para pelaku copet dibawa ke Mapolsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang residivis kasus penggelapan mobil ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam milik pengojek online. MYM residivis kasus penggelapan mobil ini ditangkap tim Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara di kawasan Penjagalan, Jakarta Utara setelah merampas sepeda motor dan telepon genggam milik seorang pengojek online. Para korban, pelaku mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Tambora sambil menunjukkan kartu identitas polisi palsu dan senjata airsoft gun, dan ditemukan juga alat hisap sabu. Pelaku MY meminta korban diantar ke kawasan Kalijodo, Jakarta Barat dengan alasan akan menangkap tersangka curanmor.
Modus polisi gadungan ini sudah dilakukan pelaku kepada 4 korbannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku menggunakan uang rampasannya untuk kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba. Tersangka yang menghentikan kendaraan, dalam hal ini adalah ojek online, yang kemudian diminta mengantarkan ke kolong Kalijodo. Barang bukti sepeda motor rampasan pelaku telah dikembalikan polisi kepada korban. Sementara 1 pucuk senjata airsoft gun, kartu identitas palsu dan alat hisap sabu disita dari tangan pelaku. Pelaku juga dijerat pasal 378 ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, berkedok menjual kosmetik, warga Pondok Kacang Timur menggerebek sebuah toko obat terlarang di Tangerang Selatan, Banten. Meski menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang dari dalam toko, namun sang pemilik berhasil kabur melarikan diri. Inilah video amatir saat sejumlah warga membuka secara paksa sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Sarman, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab, para warga ini geram lantaran toko kosmetik yang selama ini ada diduga hanyalah kedok yang ternyata menjual obat-obatan terlarang. Warga pun menemukan ratusan obat-obatan terlarang dari berbagai merek dan jenis. Meski begitu, sang pemilik berhasil melarikan diri. Warga mengaku resah karena ada sejumlah remaja yang berperilaku menyimpang usai membeli obat-obatan terlarang di toko kosmetik tersebut. Satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu, tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Warga meminta polisi untuk aktif melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap toko-toko yang disinyalir masih menjual obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Aktivitas perdagangan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur mendadak lumpuh pada Kamis siang. Hampir seluruh kios ditutup para pedagang sebagai bentuk penolakan aksi penyegelan dan adanya kenaikan tarif harga sewa oleh Perumda Pasar Jaya. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang yang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Kemarin dikirim Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, dan mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Kos operasional kami, sewa, bayar karyawan, kebersihan, dan lain sebagainya tidak masuk akal. Harga yang paling mungkin buat pedagang per bulan itu adalah 2,5 juta maksimal per bulan. Bukan hanya di Pasar Pramuka, karena atas setiap ketentuan ataupun pelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh pedagang, maka kita akan berikan loyalitas. Untuk hari ini dari 401. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.